Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Guna Story. Kali ini, aku punya sebuah cerita dari seorang psikiater atau seorang psikolog saat dia menangani seorang pasien. Mungkin kalian penasaran, hal seperti apa atau hal menyeramkan apa yang bisa dialami oleh seorang psikiater saat mencoba membantu atau menterapi pasiennya. Jadi, jika kalian penasaran, aku ingin kalian mendengarkan cerita ini baik-baik agar kalian bisa merasakan kengerian yang dialami oleh psikolog ini. Karena cerita ini memiliki ending yang sangat tidak terduga dan tentunya endingnya akan membuat kalian merasakan kengerian yang luar biasa. Oke, kita mulai aja ceritanya. Sebagai seorang dokter ahli kejiwaan, Mr. A sangat dituntut untuk menjaga kerahasiaan dari pasien-pasiennya, dan dia tidak diperbolehkan untuk menceritakan atau membagikan informasi tentang kondisi pasiennya kepada sembarangan orang tanpa seizin dari pasiennya. Tetapi kali ini, dia merasa perlu untuk menceritakannya. Dan menurutnya, ini adalah pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah ia alami sepanjang karirnya sebagai seorang psikiater. Kisah ini terjadi pada tahun 2009. Saat itu, Mr. A sedang bersantai sambil menghabiskan makan siangnya, sampai ia mendapat telepon dari rekannya sesama psikiater yang sama-sama membuka praktek di gedung yang sama dengannya. Kadangkala mereka memang sering mengirimkan pasien ke satu sama lain saat salah satu dari mereka terlalu sibuk untuk menanganinya. Jadi semacam kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Dan mereka pun mulai bercakap-cakap. Kurang lebih percakapan mereka itu seperti ini. Dan aku mohon kalian untuk fokus ke percakapan mereka, karena di percakapan ini mengandung sebuah petunjuk tentang apa yang akan terjadi di ending nanti. Hei, apa kamu sedang sibuk? Aku ingin mengirimkan seseorang kepadamu, kata rekannya di telepon. Tidak kok, aku tidak sedang sibuk. Bagaimana detail pasiennya? Kata Mr. A. Dia mengalami gangguan pola makan. Ibunya sangat khawatir kepadanya sehingga mengirimnya kepadaku, kata temannya. Gangguan pola makan ya? Itu bukanlah kasus yang menyenangkan. Sebenarnya, aku pernah menangani salah satu kasus bulimia dan pasien itu muntah di kantorku. Lalu, Mr. A pun melirik ke arah jadwalnya sejenak. Dan dia pun berkata, Oke, aku terima saja. Kirim dia kepadaku, kata Mr. A. Thanks ya, aku akan kirim dia kepadamu sekarang, kata temannya mengakhiri percakapan tersebut. Nah, itulah tadi percakapan yang aku minta kalian untuk perhatikan. Karena dalam percakapan tersebut akan sangat berhubungan dengan ending dari cerita ini. Singkat cerita, Mr. A pun bersiap-siap untuk kedatangan pasien itu. Tetapi, setelah sekitar 10 menitan menunggu, Mr. A menjadi sangat tidak sabar dan memutuskan untuk menghampirinya. Karena menurut perhitungan Mr. A, pasien itu seharusnya sudah sampai di sana. Mengingat kantor Mr. A dan kantor temannya cuma berbeda beberapa lantai. Dan ketika Mr. A sampai di lorong, dia dibuat agak sedikit keheranan karena ia melihat ada sekumpulan orang yang berdiri berkerumun di depan elevator dan kelihatannya sedang berbincang-bincang atau berdiskusi tentang sesuatu. Merasa penasaran, Mr. A pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Mr. A. "Liftnya macet," kata salah seorang yang berkerumun di sana. Lalu Mr. A pun berpikir, wah, jangan-jangan pasiennya itu terjebak di dalam lift. Lalu dia pun bertanya kembali untuk memastikannya, "Di lantai berapa liftnya macet?" Lalu salah seorang menjawab, "Sekitar lantai 10 atau lantai 11. Dan itu pun menguatkan dugaan dari Mr. A. Mr. A pun segera kembali ke kantornya untuk menghubungi rekannya. "Bagaimana?
Tanya temannya kepada Mr. A di telepon. Dia terjebak di lift, dia belum sampai. Oh, benarkah? Gadis yang malang, kata temannya. Ngomong-ngomong siapa namanya? Tanya Mr. A kembali. Namanya Amelia, tapi aku lupa nama lengkapnya, kata temannya. Oke, thanks, kata Mr. A. Bagaimana kalau kita minum sehabis pulang kerja, lalu kita bisa mendiskusikan kasusnya, kata Mr. A lagi. Oke, dia itu... Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Mr. A memotong pembicaraan tersebut. Dan dia pun bilang, aku ingin memberikan pendapatku tanpa dipengaruhi oleh pendapatmu. Jadi simpan saja itu untuk nanti, oke? Oke, dan temannya itu pun setuju. Setelah 1 jam kemudian, Mr. A pun mendengar suara sorakan dari luar kantornya. Dan ternyata, saat itu lift itu sudah berhasil diperbaiki oleh para teknisi. Dan Mr. A pun datang untuk menghampiri dan memastikan keadaan pasiennya tersebut. Sekarang terlihat jauh lebih banyak orang yang berkerumun daripada sebelumnya, sehingga Mr. A tidak dapat melihat apa yang ada di dalam lift tersebut karena ditutupi oleh jumlah kerumunan yang cukup banyak. Tiba-tiba terdengar suara berdenting dari lift tersebut yang menandakan liftnya berhenti di lantai itu. Dan terdengar suara pintu bergeser yang menandakan pintu lift sedang terbuka. Tetapi, salah seorang dari kerumunan tersebut tiba-tiba berteriak, "Astaga!" Dan diikuti oleh orang-orang yang mulai bergerak menjauh dari lift tersebut. Mr. A yang merasa penasaran malah maju mendesak kerumunan tersebut karena dia ingin melihat apa yang ada di dalam lift tersebut. Dan begitu Mr. A mendekat, dia mencium bau yang sangat busuk. Dan baunya digambarkan oleh Mr. A seperti membuka apartemen dari seseorang yang belum mandi selama bertahun-tahun. Bau itu keluar membanjiri seluruh lorong dari dalam lift. Dan seketika, semua orang di sana menutup hidungnya dan mulai menjauh. Saat itulah Mr. A dapat melihat apa yang ada di dalam lift tersebut. Dan di dalam lift, Mr. A melihat seorang wanita yang sama sekali tidak seperti wanita yang dia bayangkan. Wanita itu mengalami obesitas atau kegemukan yang sangat parah. Dan Mr. A bilang dari penampilannya, kurang lebih beratnya itu sekitar 200 kg. Mr. A menggambarkan wajah wanita itu sangat tambul, sehingga membuat dua matanya hampir tidak terlihat. Matanya hanya terlihat seperti 2 buah titik hitam di atas pipinya, dengan rambut coklat dan keriting, dan mulut yang ditutupi oleh sesuatu yang sepertinya itu adalah saus barbeque yang penuh minyak. Dan bahkan di sudut mulutnya masih terdapat sisa tulang makanannya. Dengan penampilan seperti itu, wanita itu tampak seperti sehabis dari buffet all you can eat dengan berbagai menu daging di dalamnya. Jadi ya selebihnya kalian bisa ngebayangin sendiri ya seperti apa penampilan wanita itu. Dan ada satu lagi, wanita itu tampak seperti memegang sebuah tas plastik hitam besar yang dia pegang dengan sangat erat. Dan Mr. A pun menyadari bahwa bau yang keluar tadi bukan berasal dari wanita tersebut, melainkan bau itu berasal dari sesuatu yang ada di dalam tas besar itu. Ketika wanita itu mulai berjalan keluar dari dalam lift, mata dan hidung wanita itu dipenuhi oleh air mata dan lendir yang terus-menerus mengalir. Dan seketika orang-orang yang berada di sekitarnya mulai menjauh atau mundur karena ketakutan dengan wanita tersebut. Tetapi lain halnya dengan Mr. A yang malah menghampiri wanita tersebut. Dan Mr. A pun mulai bertanya, "Amelia?" Sambil menangis dan agak terbata-bata, wanita itu pun menjawab, Aku tadi lapar." Beberapa orang yang tidak tahan dengan bau nafas dari wanita tersebut
mulai pergi menjauh dari sana. Melihat hal tersebut, Mr. A pun berkata, "Tidak apa-apa," sambil mencoba meraih wanita tersebut untuk menolongnya. "Apa kau ingin membicarakannya di kantorku?" kata Mr. A. Melihat Mr. A yang mencoba meraihnya, wanita itu pun segera memegang kantong plastiknya dengan lebih erat dan memeluknya di dadanya. Dan isinya mengeluarkan suara yang membuat Mr. A sedikit mual. "Apa itu milikmu? Aku tak akan mengambilnya," kata Mr. A. Mr. A sebenarnya sangat risih dengan penampilan wanita tersebut, sama seperti orang-orang yang sebelumnya. Tetapi Mr. A mencoba untuk tetap bersikap profesional, dan dia pun berpikir, mau bagaimanapun, wanita itu tetaplah seorang manusia yang membutuhkan pertolongannya. Lalu Mr. A pun berkata, "Kantorku tak jauh dari sini. Apa kau mau ikut ke sana bersamaku?" Sebenarnya, di dalam hati Mr. A, dia berharap sekali wanita itu menolak ajakannya agar semua masalah ini segera selesai. Tapi ternyata wanita ini mengangguk dan menerima ajakan dari Mr. A dengan masih memegang kantong plastik di tangannya yang entah apa isinya sampai ke dalam kantor Mr. A. Di sana, si wanita hanya berhenti di tengah ruangan dan dia pun mulai bergumam, "Liftnya tadi macet." "Ya, saya tahu. Saya harap Anda baik-baik saja. Tapi syukurlah Anda membawa sesuatu untuk dimakan, iya kan?" kata Mr. A mencoba menghibur wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, bukannya terhibur, si wanita malah mulai menangis lagi sambil meremas kantong sampahnya. Melihat hal tersebut, Mr. A memberikan wanita tersebut tisu. Dengan sambil memegang kantong plastik tersebut, si wanita pun mengambil tisu, seolah dia tidak mau siapapun mengambil kantong plastiknya tersebut. Melihat hal tersebut, Mr. A menjadi sedikit penasaran tentang apa isi dari kantong plastik tersebut. Dia pun mulai menanyakan pada wanita tersebut, apa isi kantong tersebut? Dengan gugup dan dengan bingung, wanita itu pun mulai menjawab, Isinya itu sisa-sisa makanan." Tentunya Mr. A merasa sedikit curiga, tetapi dia tidak mau terlalu mencampuri urusan pribadi dari kliennya. Mungkin kalian penasaran dan kalian bertanya-tanya, di mana bagian seram dari cerita ini? Tetapi sabar teman-teman, karena bagian twist atau bagian ending yang menyeramkannya akan segera dimulai di sini. Jadi aku minta kalian untuk menyimak cerita ini baik-baik. Merasa ini adalah momen yang agak kurang tepat untuk melakukan konsultasi, Mr. A pun berkata kepada si wanita, "Terjebak di dalam lift merupakan sebuah pengalaman yang sangat traumatis, dan mungkin ini bukanlah waktu yang tepat untuk kita melakukan sebuah pertemuan. Jadi jika Anda berkenan, mungkin kita harus menjadwalkan ulang pertemuan kita," kata Mr. A kepada wanita tersebut. Sambil terisak, wanita itu pun menjawab, "Anda ingin bertemu dengan saya?" Lalu Mr. A pun menjawab, "Ya, tentu, tapi bukan hari ini. Mengapa Anda tidak pulang saja dulu dan bersantai di rumah? Saya rasa Anda tidak berada dalam mood yang tepat untuk membicarakan semua keluhan Anda. Tetapi saya sangat ingin menolong Anda. Jadi, mari kita jadwalkan kembali pertemuan kita untuk minggu ini. Bagaimana menurut Anda?" kata Mr. A. Mendengar hal tersebut, wanita itu pun menjadi sedikit lebih tenang, dan ia pun berterima kasih kepada Mr. A. Lalu dia pun mulai berjalan pulang. Nah teman-teman, disinilah bagian seram itu akan segera dimulai, atau bisa dibilang bagian seram itu akan segera terungkap. Jadi twistnya itu akan dijelaskan di sini teman-teman. Seminggu setelah itu, wanita tersebut tidak pernah terlihat lagi dan tidak pernah menghubungi Mr. A lagi. Dan Mr. A memutuskan untuk pergi bersama rekannya untuk minum di lantai bawah sambil membicarakan masalah ini.
Mr. A pun memulai obrolan bersama temannya. Dia pun bilang begini, "Ngomong-ngomong, terima kasih ya," kata Mr. A. "Soal apa?" Rekannya menjawab, "Itu loh, Amelia." "Amelia? Amelia siapa?" tanya temannya. "Itu loh, Amelia, gangguan makan, yang terjebak di lift itu. Ingat?" "Oh, Amelia. Iya, iya, iya. Bagaimana menurutmu?" tanya temannya. "Ia benar-benar kacau. Dia hanya terus-terusan menangis, bahkan hampir histeris. Aku meminta dia untuk menjadwalkan ulang pertemuan kami, tetapi sampai sekarang ia tidak terlihat lagi," kata Mr. A kepada temannya. "Apa kau sudah berbicara dengan ibunya?" kata temannya. Lalu Mr. A pun menjawab, "Tidak, tidak. Aku sama sekali tidak tahu tentangnya," kata Mr. A. "Bagaimana menurutmu tentangnya?" tanya lagi temannya. "Ya, ketergantungan makanan. Kasus klasik. Dia benar-benar pemakan yang lahap dan wajahnya benar-benar..." Sebelum sempat Mr. A menyelesaikan kalimatnya, temannya ini kembali memotong, dan dia pun berkata seperti ini, Bukan ibunya. Aku bertanya kepadamu soal Amelia. Bagaimana menurutmu tentang Amelia?" Temannya ini bertanya menegaskan, "Apa maksudmu? Aku sudah bilang pendapatku tentang Amelia," kata Mr. A menegaskan bahwa dia sudah memberikan pendapatnya. "Amelia, gadis kurus kering berusia 12 tahun. Apa menurutmu dia adalah pemakan yang lahap?" tanya temannya keheranan. Saat itu, Mr. A mulai tersadar apa yang sebenarnya terjadi, dan dia pun bertanya untuk memastikannya kepada temannya, "Apakah saat kamu mengirimnya, ibunya bersamanya? Dan apakah saat itu Amelia bersama ibunya terjebak di dalam lift bersama-sama?" tanya Mr. A kepada temannya. "Ya, tentu saja. Aku kirim mereka berdua kepadamu. Memangnya kenapa? Apakah ada yang salah tentang itu?" Temannya pun berkata seperti itu kepada Mr. A. Saat itu, Mr. A dan temannya saling menatap satu sama lain, dan terlihat dari mimik wajah temannya, sepertinya dia sudah paham apa yang sebenarnya terjadi. Sejak saat itu, Mr. A tidak pernah lagi bertemu atau mendengar kabar dari Amelia ataupun ibunya, wanita penderita obesitas tanpa nama yang Mr. A temui di luar lift waktu itu. Seorang wanita yang beraroma seperti kematian, dan dengan mulut yang ditutupi oleh sesuatu yang seperti saus barbeque, dan memegang kantong plastik yang katanya berisi sisa-sisa makanan. Oke teman-teman, itulah cerita kita untuk hari ini. Sepertinya tanpa perlu dijelaskan, kalian sudah paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi buat kalian yang belum paham, aku akan jelaskan di sini. Sebenarnya waktu itu orang yang terjebak di lift ada 2 orang, yaitu Amelia dan satu lagi ibunya. Amelia adalah seorang gadis kecil berusia 12 tahun yang mengalami gangguan makan sehingga fisiknya itu sangat kurus dan kecil. Sementara ibunya adalah seseorang yang ketergantungan terhadap makanan, yang membuat fisik ibunya menjadi sangat gemuk. Dan kalian juga paham apa yang terjadi pada Amelia saat itu. Mengingat saat lift terbuka, hanya ada ibunya seorang diri memegang sebuah plastik sampah. Ya, kalian benar. Isi dari plastik sampah adalah mayat dari Amelia yang dijadikan makanan oleh ibunya karena tidak tahan berada di dalam lift. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.